Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amin. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya. Semoga kita bisa berkumpul bersama beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Jadi gini Brother Iqbal. Tema kita hari ini apa sih sebenarnya? Oh, tar dulu. Sebelum tema kita sapa dulu. Oh, sapa dulu. Pemirsa, apa kabar Guru Brothers dan Guru Ladies? Ahlan yang datang offline, yang di online juga selamat datang, selamat bergabung. Setelah 2 minggu kita Libur ya? libur ya, 2 pekan gak ketemu. Nah, alhamdulillah hari ini bisa terlaksana walaupun tadi sempat hujan lama tuh. Jadi pas banget cuaca nih, asik nih. Oke, sambil menunggu teman-teman merapat, kita bahas-bahas dulu kali sedikit ya biar nggak kaget nih. Tadi kan sebelum masuk ke hujan ya. Alhamdulillah kan tadi kita dikasih rahmat oleh Allah ya. Iya, Allahumma sholli nafi'ah. Dikasih rahmat oleh Allah hujan di sore hari. Dan malam ini kita diberi kesejukan mungkin ya. Asik, ya. asik. Jadi udara kita hari ini agak asoy, sepoi-sepoi santai ya. Iya, benar-benar. Adem kayak di Bogor. Jadi ini kita udah gimana? Masuk ke tema kita ada apa sih? Sebenarnya sih Kang Iqbal tema kita? Iya. Jadi tema malam ini insya Allah ini kita akan bahas etika pada pemuda akhir zaman. Apa sih itu kayak etika akhir zaman itu pemuda kita saat ini? Oke. Landasannya sih gini, kemarin diskusi sama Buya juga sama teman-teman, kenapa kita mau bahas etika, karena zaman sekarang banyak pergeseran, ya kan, era disrupsi ini dari teknologi, dari sosialisasi dan lain-lain, itu banyak banget pergeseran yang tadinya baik jadi kurang baik, yang tadinya udah baik, nggak baik, sebalik ya gitu. Nah makanya beberapa kemajuan teknologi juga berdampak pada sikap anak muda gitu. Banyak sih. Berarti media tuh mempengaruhi ya berarti ya? Oh, sekali. Mempengaruhi ya media ya? Karena sekarang informasi nggak bisa disaring. Apapun bisa masuk. Ya kan? Beda zaman kita pas agak muda dulu. Dulu kan kita kan handphone nggak make aja kita janjian bisa ya? Iya gitu benar itu. Nah itu warnet aja kan dulu pakai billing lumba-lumba. Iya. Gitu. Jadi ya bahas soal etika. Etika tuh termasuk dari bagian dari akhlak. Sebenarnya kita tuh udah ada role model akhlak yang tidak bisa dibandingkan mungkin ya. Iya betul. Yaitu siapa? Nabi kita, tauladan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan. Pokoknya kalau ngikutin followersnya baginda Nabi itu insya Allah nggak bakal tersesat. Itu pasti aman. Dunia akhirat aman insya Allah. Termasuk di dunia juga aman. Gak banyak musuh, gak banyak yang ngumpat. Nah, gitulah. Ya. Sebelum kita melakukan kajian malam ini, alangkah baiknya kita buka dengan jadi kita akan tilawah dulu nih, insya Allah Brother Lutfi. Oke siap, oke ini dia nih kori kita nih. Brother Lutfi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kesempatan juga suara mengenai suci Al-Quran yang dibacakan oleh Brother Lutfi. Alhamdulillah Tuhan kita ya. Tadi kan itu ya. Iya. Tuhan kita ya. Kita kan tema kita kan etika pemuda keislaman. Jadi etika itu kan berkesinambungan dengan akhlak ya berarti ya. Jadi sebenarnya jangan berlebihan akhlak gitu, jangan melebihkan soal akhlak karena dulu jangan para kafir Quraisy itu hatinya sekeras batu. Jadi para kafir Quraisy itu hatinya sekeras batu, tapi beliau itu bisa luluh dengan apa? Dengan cara akhlak. Jadi Islam itu kalau sebenarnya cita-cita tapi tujuan dan caranya berbeda. Betul, setuju. Jadi sebenarnya kita apa? Etika pemuda Islam ini urgensinya sekarang itu gimana sih? Ya, jadi kalau menurut data sebanyak 68 juta atau 24% dari Indonesia itu anak muda. Nah, kalau misalnya etikanya negatif, apa namanya? Gimana generasi depan itu kalau etikanya baik? Jadi dalam moral itu harus ditumbuhkan dari saat masih waktu kecil kan? Iya, itu harus ya. Jadi kalau orang tua kita dulu kan, ya memang ngajarin kalau pakai Quran, hadis ini, mungkin itu udah turunannya. Jadi
Ya langsung aja ngajarin kita, ternyata pas ngikutin kita ternyata ada landasannya, ada Qurannya, ada hadisnya, kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Dan sekarang kita akan mendengar nasihat dari guru kita Ustaz Indra Mulyafati kepada Ustaz Indra Mulyafati. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini handphone siapa? Pas banget depan muka. Bisa digeser dikit atau diturunin? Iya. Iya. Tuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. إلهي إن كنت قبلت توبتي وغفرت حوبتي فأكرمني بالفهم والحفظ حتى أن من سمع قراءتي يزداد رقات القلب وإن كان قاسية القلب. إلهي أكرمني برزق الحلال وارزقني من حيث لا يحتسب. آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu, Bapak Ibu, bukan? Mbak, Mas dan Mbak ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang sejuk ya. Malam yang sejuk. Tapi minta tolong lampu belakang ditambah. Dinyalain aja satu baris lagi ya. Di malam yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang insyaallah dirahmatinya. Satu tempat di antara tanah-tanah di atas bumi ini yang Allah tentukan menjadi bagian daripada rumahnya. Ya. Masajid. Tempat rumah Allah di bumi adalah masjid-masjid. Ya. Kita kumpul di dalamnya, alhamdulillah. Ada orang bencana, eksekusinya kemana? Masjid. Kalau masjidnya nggak roh. Kebakaran, eksekusi kemana? Evakuasinya? Evakuasi ke masjid. Kalau masjidnya nggak kebakar. Tsunami Aceh, enggak? Masjid Baitur Rahman yang kokoh gitu. Iya. Jadi tempat evakuasi juga. Kampus dulu ya, At-Tahiriyah tuh, banjir di situ, Poncol belakang. Eksekusi mana? Masjid. Ya, mau jadi sentral masjid itu. Tempat berlindung. Orang tukang mabuk, preman contohnya, ya. Kalau dia apain masjid, datang ke masjidnya. Apa? Berharap mati di masjid, masya Allah. Iya. Kita mah sholat kagak sah, masih belentang-belentong. Tapi kalau masjid dia apain, kita juga nggak mau diem. Apa katanya? Kita juga mau mati di masjid. Luar biasa ya. Malu kita, giro sama masjidnya. Ya Allah. Dan kita yang mulai dari masjid jangan merasa eksklusif bahwa masjid itu punya kita. Jangan juga. Ya, tetap ini rumah Allah. Siapa yang kita mengabdi di sini, mengabdi kepada Allah. Khidmat.
ya khidmat kita kepada Allah. Gak ada yang punya ini, kayaknya pernah kita bahas, itu tanah yang di lapangan itu sama tanah yang di sini sama. Tapi ketika dipancang tiang untuk masjid nawaitu dibikin masjid di situ, berlaku keramat. Ya, sama. Ya. Makanya kita kalau sholat Idul Fitri ada nggak tahiyat lapangan? Nggak ada. Tahiyatul medan nggak ada. Maka berlakunya di sini tahiyatul masjid. Rasul SAW menganjurkan siapa di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Berlaku. Ya, alhamdulillah kita sekarang kumpulnya di masjid. Ya enggak? Setiap orang yang langkahnya ke masjid dihitung 1 langkah pahala, 1 langkah penghapus dosa. Karena itu masjid. Karena niat dibangun masjid berlaku. Ya enggak? Ya kan? Orang yang melangkahkan kaki ke masjid, kita melihat dia, kita harus bersaksi. Kata Rasulullah SAW, "Fastashhidu lahu bil iman." Maka bersaksilah kalian atas keimanan orang itu. Siapa yang menyengajakan diri ke masjid? Biarin, kadang-kadang nanti capek, baterainya habis lobet. Lobet tidur, gak apa-apa, itu rahmat mereka. Ya, jamaah rahimakumullah, maka tidak lain bagi kita wajiblah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini. Nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang kita minta. Siapa yang minta doanya minta rezeki? Enggak ada. Hah, ada kan? Yang minta sehat sebagian. Ya, minta sehat, betul ya? Minta hajat gitu-gitu pasti deh ya, kalau hajat gitu ya. Rezeki Allah, rezeki aja, kalau doa tuh rezeki mulu. Dikasih nggak mau? Kasih, buktinya sampai sekarang nggak mati kelaparan. Cuman persepsi kita rezeki itu kayak orang turun dari Alphard, ya Allah. Ya, supir juga turun dari Alphard. Yang penting berkahnya. Tapi kita dikasih makan, nggak ada yang kelaparan. Rezeki dikasih. Padahal rezeki itu kita diminta, tapi ada rezeki yang kita nggak minta tetap dikasih sama Allah. Coba itu, ya, kedipan mata. Minta ke Allah, mampukanlah aku sehari ini 1000 kali ngedip. Ada yang minta? Atau sengaja taruh ngobrol? Bentar, aneh mau ngedip dulu. Iya, gitu ya. Ya, enggak, otomatis aja. Ya, kapan dia merasa lelah? Masya Allah, cepet aja gitu. Nah, ini rezeki kita minta nggak? Enggak. Bahkan berapa kali napas dalam sehari ada yang pernah ngitung? Diminta nggak tuh rezeki? Kita doa nggak minta itu? Detak jantung loh. Kita tidur berapa kali kita? Siapa yang sadar ya? Ya. Almarhum anak-anak, masya Allah, Allah jadikan itu tabungan buat anak. Ketika wafat, dokter bilang, perawat ini, Pak, ini sepertinya sudah nggak ada karena terlalu stabil. Ini mesin doang Pak, rekaman. Subhanallah. Ya, jadi detak jantung bisa dihitung sama dia. Ketika dia terlalu stabil banget, wah ini mah mesin. Karena ada gimana yang hitungannya itu. Nah, kalau terlalu sempurna itu mesin. Kalau mau ngitung gitu. Kita tidur atau orang sakit, lihat nikmatnya detak jantung. Ada orang yang ya Allah, satu tuts aja berlaku. Ya. Nah, itu kita pernah minta nggak dalam doa? Nggak minta kan? Tapi Allah kasih ya. Allah kasih. Rambut tumbuh, ya Allah, rambut sebelah kanan saya kalau lebih pendek dari sebelah kiri. Minta nggak doa? Enggak, tetap dikasih sama Allah. Iya. Betul apa betul? Betul apa betul? Otot di tubuh berapa banyak? Siapa yang pernah ngitung? Untuk nopang kita diri cuma 2 kaki. Tuh, susah diri cuma dengan 2 kaki ini susah logikanya nih. Badan tingginya segini, ya bisa stabil, bahkan jalan satu. Kambing ya 4 tinggal, kucing 4 jalan begitu. Ini cuma 2, diri tegak bisa. Istirahat tempat, lebar kakinya, ya jalan serempak bisa.
Tuh otot di kaki berapa banyak, di paha berapa banyak, di pinggul berapa banyak, terus nyimbangin. Pernah nggak kita minta doa untuk dikasih itu? Enggak. Allah kasih. Betul ya? Allah kasih. Pernah minta? Ya Allah, subhanallah. Maka inilah maha pemberinya Allah. Ya, maha pemberi, pengasih, semua dikasih. Mau dia beriman nggak beriman, dia ibadah nggak ibadah, betul? Dia taat nggak taat, dikasih sama Allah. Itu sifat rahmannya Allah. Pengasih, tapi yang disayang tertentu. Yang disayang siapa itu yang disayang? Kira-kira kita berharap dengan nikmat yang Allah berikan ini selayaknya kita gunakan itu di jalan ketaatan. Betul ya? Kita implementasikan itu dalam ketaatan kepada Allah. Sehat kita tegak, kenapa kita nggak pakai buat ibadah? Sehat kita, napas enak, nggak sengal-sengal. Allah, napas enak, makan enak, tidur enak ini. Kenapa kita nggak ingat Allah atas itu semua? Kenapa kita nggak manfaatkan itu untuk kebaikan dan seterusnya dan seterusnya? Iya nggak? Nah, bicara ke sini nyambung-nyambung ntar ya. Ketika kita sama Allah gimana? Allah. Ya dah. Jamaah rahimakumullah, tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menjadi rahmat, nabi pembawa rahmat dan nabi sang rahmat itu sendiri. Beserta para keluarga dan sahabatnya, semoga kita semua dikumpulkan bersama dengan beliau. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Davi nggak bisa lampunya? Nggak bisa. Nggak nyala? Oh, iya. Itu namanya cold welcome. Ya, sambutan dingin. Lampu juga nyambut kita. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Ini aneh ditantang bahas tentang etika dan moral. Bahas etika. Ini juga nih etika ya. Kenapa? Waktu debat capres. Lagi ini ya, masalah etika subhanallah. Ya, apa sih etika? Kita masuk dulu ya. Kita rangsang dulu pembahasan ini. Ada yang dari Palembang, dari Sumatera atau gimana ya Palembang ya? Atau tahulah nama Palembang kan ya? Di sana itu ada cerita begini ceritanya, orang datang ke sana, datang dari luar Palembang, disuguhin makan apa buahnya buah nangka. Buah nangka, di sampingnya ada air, cuci tangan ya. Di sampingnya lagi ada parutan kelapa. Gitu ya. Dia datang ke situ mungkin lagi kerja kali ya, ada proyek di sono atau gimana atau dinas ke sono, datang ke sono di pinggiran di desa-desa lah gitu ya. Datang dari kebun diambilin itu nangka, buah belah gitu ya. Berapa potongan itu? Ada di situ masih sama kulit-kulitnya. Nangka kulit yang halus. Ya, miniatur durian. Durian tapi durinya kecil-kecil ya. Bergetah nggak? Getah, lengket. Dia orang sendirian makan di warung situ gini-gini. Dia ambil tuh nangka, cuci tangan, dia ambil nangka, selip, udah dicocolin di kelapa, dimakan. Unik juga ya, makan unik juga. Ngobrol dia sama ibu itu yang punya warung, Bu, ini unik juga rasanya nangka pakai kelapa, gitu ya. Saya baru nih makan nangka pakai kelapa gini. Apa kata si ibu? Saya juga baru Pak ngelihat orang makan nangka pakai kelapa parut. Lah maksudnya gimana Bu? Itu maksudnya kalau udah kena getah pakai kelapa cuci tangannya parut gitu biar getahnya hilang. Kira-kira dua-duanya baru pertama. Yang pertama baru makan nangka bareng kelapa parut. Yang kedua baru melihat juga orang makan nangka pakai kelapa parut.
Ayo, apa yang dilihat di sini? Ya, apa yang dilihat di sini? Oke, kita lain lagi bicara. Bicara agak dimensinya mendunia, bahkan luar dunia. Suka nonton bola? Kayak katakanlah tim Gemoy lagi. Katakanlah tim Bumi. Tim Bumi lagi bertemu dengan kesebelasan dari Mars. Jauh ya, bicaranya ini luar angkasa nih. Tim Bumi main bola ngadu sama kesebelasan dari Mars. Jangan bayangin tuh orangnya kayak gimana ya. Bayangnya alien gitu ya. Main bola, ditunjuk deh tempatnya di mana? Antartika. Wah, gitu. Kenapa di sono? Biar sponsornya fair gitu ya. Nggak ada penduduk bumi, nggak ada penduduk Mars juga mungkin gitu ya. Tapi tetap aja ada yang nonton. Rame yang nonton. Perwakilan dari Mars nonton, perwakilan dari bumi nonton nih, stadion penuh ceritanya. Ya, ceritanya. Apa yang terjadi? Nyerang gocek-gocek perwakilan dari bumi tuh, serangan begini-gini, tembak gol. Masuk gol, penduduk bumi, sponsornya semua teriak, gol, hore. Tahu apa yang terjadi? Pendukung dan pemain daripada yang dari Mars itu bersorak juga, hore. Nah lo, semua hore. Padahal gawangnya Mars kebobolan. Hore gitu. Hore. Penduduk bumi juga kaget. Aku diseneng juga. Nggak tahunya. Bagi penduduk Mars, kemasukan bola itu masuk ke gawangnya sendiri, itulah kemenangan. Bola masuk ke gawang sendiri, itu berarti menang. Itu gol katanya. Oh gitu. Lah siapa yang kalah gitu? Kan? Jamaah rahimakumullah. Antum bisa katakan bahwasanya etika di satu tempat itu bisa jadi berbeda dengan tempat lain. Ya, etika. Contoh nih. Kalau kita berjalan di sini ada perempuan pakai pakaian itu sedada seatasnya ini nggak ketutup. Risih nggak? Kira-kira perempuan yang makainya risih, kita yang nonton juga yang lihat juga risih, betul? Tapi ada nggak sebagian wilayah di wilayah Indonesia khususnya masih ada yang pakai begitu? Ada nggak? Bawa ini pakai pakaian nih, pakai kain doang segitu, ada nggak? Risih nggak dipakai gitu? Betul ya? Nah, ini yang bisa menjadi ketika kita tarik bahas masalah etika. Etika itu apa sih? Kalau Anda catatkan dari Wikipedia ya, Wikipedia dulu. Bentar, kita biar ada landasan bicara. Etika itu asal kata dari bahasa Yunani artinya ethos. Ya, asalnya ethos. Konsep penilaian sikap kebenaran ataupun kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan pada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Jadi kesepakatan bersama tentang nilai-nilai itu etika. Ya. Adapun penerapannya ini yang diberlakukan ini dan itu menjadi tarikannya adalah moral untuk tindakannya. Filosofinya etika. Mana yang dianggap ini baik, ini buruk, etika. Ini nggak boleh, ini pantas, ini nggak pantas, itu etikanya. Terapan dan pelaksanaannya itu moral. Ya. Jadi moral itu adalah implementasinya, nilai filosofinya itu etik. Maka ada namanya sidang etik. Nggak ada sidang moral. Sidang etik, ada orang itu kode etik, etika bergaul, etika berbisnis, ya, etika seorang pelajar, etika seorang pemuda, etika orang tua dan seterusnya. Dan ini bisa jadi beda daerah, jangan beda negara, beda daerah saja bisa jadi berbeda. Contoh, di daerah negara tertentu ada yang katanya anak umur sekian orang tua nggak boleh lagi intervensi mereka.
Yang mereka kalau mau maaf katanya dia suka sama seseorang, orang tua nggak boleh intervensi. Itu hak dia. Kalau orang tua itu mengintervensi, melarang apa-apa, melanggar HAM dan tadi. Betul ya? Sedangkan di kita beda. Beda. Nggak bisa disamakan. Maka inilah yang kemudian ya kita memahami etika itu sebuah hasil daripada olah pikir manusianya. Olah pikir manusia yang menyepakati, oh ini baiknya begini, ini bagusnya begini, oh ini enggak karena bisa begini, karena bisa begini. Berdampak negatif-negatif biasanya dasar daripada inilah yang kemudian disepakati menjadi kode etik. Landasan bersama, nilai-nilai yang ditetapkan bersama. Dalam penerapannya disebut moralitas. Bisa dilihat di sini. Kita ambil dimensinya daripada Islam. Bagaimana Islam melihat etika ini? Banyak orang kemudian menyamakan etika itu ya akhlak. Akhlak itu moral. Kalau misalnya ada disamakan seperti itu, gitu ya, ini berbeda-beda sebenarnya. Cara filosofi beda semua, ya. Kalau Islam mengatakan al-akhlak, kayak tadi kemana? Kenapa sebut akhlak? Padahal Allah itu al-khaliq, ya. Akhlak itu jamak dari khalqun, ya. Kemudian manusia ini adalah makhluk. Allah khaliq, manusia makhluk. Makhluk apa aja? Manusia, alam, ini semestanya makhluk. Betul ya? Perilaku interaksi antar ini semua ada namanya akhlak. Bisa dipahami? Cuma bedanya ketika etika itu adalah landasannya buah pikir, akhlak dalam Islam landasannya adalah yang sudah tertata dan diatur oleh Al-Quran dan hadis. Bagus. Siapa contoh konkret yang mempraktekkan akhlak mulia itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik, nyontoh deh. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siti Aisyah mengatakan khuluquhu al-Qur'an. Subhanallah. Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an berjalan Rasulullah. Dan yang lebih menarik, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji langsung oleh Sang Pencipta. Allah karim. Antum kalau kerja dipuji sama bos kerjaan antum, seneng kan? Seneng apa seneng banget? Rasanya, ya. Tapi Rasulullah dipuji langsung oleh Allah. Apa kata Allah? Firman Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung. Udah topnya itu akhlak Rasulullah SAW. Maka siapa yang bisa mencaci orang dengan akhlak paling mulia, disanjung oleh Sang Pencipta? Tidak ada. Siapa yang mau banding-banding? Waktu siapa penulis buku 100 orang paling berpengaruh? Michael Hart. Betul ya? Itu udah lama ya. 100 orang paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Nomor 1 ditulis di situ Nabi Muhammad SAW. Itu sempat menjadi pertentangan. Enggak sepantasnya Rasulullah disamakan sama manusia-manusia itu. Gitu ya. Yang menarik lagi Nabi Isa itu ditaruh nomor berapa ya? Ya, Nabi Isa ditaruh nomor sekian gitu ya. Nah. Jamaah rahimakumullah. Maka kita bicara etika, sandingannya dalam Islam itu artinya akhlak.
bicara moral, turunan daripada etika ini, dalam akhlak itu disebut adab. Beda ya? Akhlak itu secara spiritual, dia adanya internal, di dalam. Orang kemudian keluar ngomongnya apa, akhlaknya begitu. Paham ya? Bahasa Indonesianya, kalau apa tadi, etika itu budi pekerti, ya. Kalau akhlak itu arti ini kan akhlak itu budi pekerti, tapi kalau moral itu susila. Orang yang tidak baik moralnya disebut asusila. Perbuatan yang bukan manusiawi, yaitu kaum homoseks, lesbian disebut tindakan asusila. Bukan manusia yang itu. Ya, bukan manusia yang itu, maka disebut asusila. Pakai lanjutan, jangan asu doang ya. Asusila ya. Jamaah rahimakumullah. Maka apa bedanya akhlak dengan adab? Siapa nih? Nah, kalau tadi etika dan moral, akhlak dan adab bedanya di situ. Perilaku kita sesama manusianya ini itu adab. Ya, adab disebutnya itu. Dan itu bisa jadi berbeda dengan aslinya kita. Bisa jadi orang ini pura-pura sopan, pura-pura baik, di belakangnya apa? Orang melihat fisiknya, orang melihat yang nyatanya, adabnya baik, gitu ya. Tapi akhlak itu ada orang, nggak ada orang dia bersikap seperti itu tetap. Nah, makanya akhlak itu lebih membumi. Paham ya? Nah, lebih. Jamaah rahimakumullah. Lantas ini masih agak umum ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam sebuah hadis disebutkan laisa syai'un aqallu fil mizani min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang paling berat ditimbang nanti di mizan, timbangan akhirat itu yang lebih berat daripada husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu kalau ditimbang lebih berat, segala sesuatu itu tidak ada yang lebih berat daripada husnul khuluq. Tapi di hadis lain disebutkan bahwasanya tadi hadis juga lain disebutkan awwalu ma yudau fil mizan husnul khuluq. Ya, awwalu ma yudau fil mizan husnul khuluq, hadis lain. Yang pertama kali diletakkan di mizan, di pertimbangan akhirat itu adalah akhlak yang baik. Tapi hadis lain juga menyebutkan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihitung, dihisab nanti pada hari kiamat, sholat. Ini yang benar gimana? Tadi bilangnya husnul khuluq, sekarang bilangnya sholat. Jamaah rahimakumullah, sholat itu adalah perilaku baik kita kepada Allah. Ya, sholat itu perilaku baik kita sama Allah itu sholat. Ya. Nah, muamalah sama manusia, akhlak lain lagi. Ya. Maka akhlak nih, muamalah sesama manusia itu makhluk. Ada khuluq di tengah, ada khaliq di atas, ada makhluk di bawah. Interaksinya disebut akhlak. Manusia, makhluk dengan Allah berakhlak. Manusia dengan sesama makhluk, dengan alam, dengan lingkungan harus berakhlak. Inilah kenapa Rasulullah SAW diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya alam manusia saja. Karena diutusnya Rasulullah mengajarkan berakhlak kepada makhluk-makhluk yang lain.
berakhlak kepada alam semesta, berakhlak kepada pohon, kepada binatang, kepada batuan. Bagaimana kita bersikap ihsan kepada mereka? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Itu akhlak. Jamaah rahimakumullah. Bicara akhlak, bicara etika ya. Bicara akhlak, etika, ini dimensi Islam atau non-Islam. Etika itu diambil daripada nilai-nilai sebelum Islam itu datang udah ada itu. Cuman lebih kepada hasil buah pikir manusianya. Dia lebih menjadi budaya. Dia lebih menjadi tatanan kepercayaan masyarakat tertentu. Ya, kota ini, negara yang lain bisa aja. Siapa kamu jawab? Dibilang paket, iya, keluar buka, ya dia. Ya, hati-hati ya. Gantinya salah. Ya, ada orang kerjaan yang nganter paket, tapi nganter anaknya ngaji gak sempet. Kasihan ya. Jangan sampai nih, ya, siapa itu? Kan nggak ada di sini ya. Mungkin bisa jadi gitu. Nganter paket orang banyak sekali dianterin. Nganter anaknya ngaji, antar anaknya ke sekolah nggak sempet. Nganter anaknya ngaji, antar anak sekolah nggak sempet. Nah itu paket orang dianterin semua. Kalau nganter anak nggak ada insentifnya. Baik, jamaah rahimakumullah, apa sih yang kemudian yang diajarkan oleh Luqman? Beberapa nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, Luqmanul Hakim mengatakan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, dan ingatlah ketika Luqman memberi wasiat kepada anaknya dan dia menasihatinya. Ya'iduhu. Yang pertama, antum tahu? Ya, prinsip apa? Aqidah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Sekeren apapun kita, seganteng apapun, secantik apapun, syirik kita sama Allah gak ada nilai. Kita adalah musuh Allah. Na'udzubillah. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kesesatan yang sangat besar. Prinsip dasar berakidah. La ilaha illallah. Jadi Tuhan itu Allah, udah, nggak ada yang lain. Maka jangan menuhankan sesuatu. Segala sesuatu kalah sama dia, berarti dia jadi Tuhan ente. Ada yang menuhankan bosnya, ada yang menuhankan majikannya, ada yang menuhankan seniornya, ada yang menuhankan capresnya, ada nggak? Iya. Sekarang itu emang paling nggak bisa dinasihatin 3 orang. Pendukung 01, pendukung 02, pendukung 03 tuh. Semua deh, nggak usah saling ribut-ribut. Udah nggak berubah kalau udah saling pendukung itu mah. Ya, mau ngapain rame-ramein grup aja? Allah karim. Jangan. Udah ya kemarin kita lihat dia musuh-musuhan, pendukungnya gontok-gontokan. Di berteman udah. Lanjutannya gimana? Lanjutannya dia yang lanjutin malah. Tuh kan, kitanya berantem sama temen kita. Dia yang kenal lagi deh, kagak. Udah biasa aja, nggak usah baper, ya, nggak usah baper-baperan, ya. Pendukung 01, pendukung 02, pendukung 03 itu udah nggak bisa dinasehatin. Ya, masya Allah. Jamaah rahimahumullah. Asas yang diajarkan oleh Luqman, sebuah nilai fundamental yaitu akidah. Yang kedua apa yang diajarkan oleh Luqman, yaitu tentang berakhlak kepada orang tua. Apa yang disebutkan? Wa wassaynal insana biwalidayhi, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn
anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ya, manusia dinasihatin ya untuk baik kepada orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Nih, dari Luqman kepada anaknya masih muda. Ini segmennya kita ya, apa aja? Hah? Ente mencet handphone kayak muka aneh dipencet kayaknya. Ya, pas depan muka soalnya. Ya. Oke, lanjut ya. Udah cukup. Oke. Orang tuanya itu, ibunya khususnya mengandung dia dengan berat dan berat lagi. Jadi di sini ada sebagian yang udah ngerasain hamil ya. Ya, hamil 3 bulan, iya loh masih pusing-pusing gitu. Mual-mual, uwe-uwe. Ya, yang susah lagi tuh uwe bukan karena nyium bau makanan, nyium bau suami. Ya elah, nyium bau suami pulang uwe gitu ya. Ya Allah, saking ininya, saking emosinya keganggu. Kalau mandi sono masih bau klakson, titin bau klakson. Nggak tahu bedain mana klakson mana knalpot. Ya, mau sono mandi bau klakson, ah titin. Ya, makanya dong. Ya, kalau belok pakai spion, nggak beda juga spion sama sen. Ya, nah 2 tahun jedanya. Tadi 3 bulan, 2 bulan, uwe dan seterusnya. Lepas itu makan agak enakan dikit, perut udah ngegede. Pilihannya tidur cuma 3, ngadep kiri, ngadep kanan, sama telentang. Betul? Mau tengkurap, ya Allah enak banget kayak tidur tengkurap, kagak bisa. Ya? Kagak bisa tidur tengkurap lagi hamil, coba kayak tidur di atas polisi tidur. Ya, susah. Padahal pengen banget tuh mak kita tidur, nikmatin tidur tengkurap gitu ya. Tengkurap lebih aman daripada telentang, ya enggak? Bahaya nggak tidur telentang? Telan paku sakit telentang. Ya. Paku ini telan sakit ya, apalagi tang dia. Nah, makanya di situ disebutkan bahwasanya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Kalau berbakti sama orang tua batasannya 1. Berbakti sama orang tua, dah, lalu ngalingin yang lain. Ya, berbakti sama orang tua itu batasannya 1, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau untuk lainnya, Dapi beli ini, lakuin. Sidki ambil ini, lakuin. Randi begini-gini, lakuin. Tapi untuk urusan ya udah tinggalin agama kamu gini-gini, enggak. 1 urusan itu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Sekiranya 2 orang tua itu memaksa kamu untuk syirik kepada kata Allah, fala tuti'hum, jangan taati mereka. Tuh, setelah Allah orang tua. Tapi sekalipun begitu, wasahibuhuma fid dunya ma'rufan, tetaplah pergauli mereka di dunia ini dengan ma'ruf, dengan baik. Ini ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik. Ketika ada ayat ini dibacakan, beliau bercerita kepada generasi setelahnya, para tabi'in. Beliau bilang apa? Ini ayat turun berkenaan dengan saya, kata Sa'ad bin Malik. Bagaimana itu? Pengen dong dengar ceritanya? Ya, pengen denger gak? Pengen apa pengen? Sa'ad bin Malik itu ketika dia masuk Islam, ibunya langsung ngancem, wahai Sa'ad, tinggalkan keyakinan barumu Sa'ad. Ini ibumu satu-satunya, udah tinggal sendiri. Kalau kamu tidak meninggalkan keyakinanmu, ibu tidak akan makan. Sampai ibu nanti mati gara-gara tidak makan karena engkau tidak meninggalkan agamamu yang baru ini, nanti engkau akan disalahkan oleh semua orang bahwasanya engkau telah membunuh ibumu. Kata Sa'ad, ibu, tetaplah makan. Karena saya tidak akan meninggalkan keyakinan saya ini.
keyakinan sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ibunya nggak makan tetap, seharian nggak makan, besoknya ini bawon mau dipanasin lagi apa nih? Ya, bawon panasan apa rasanya? Tarik sono, tarik sini, nggak copot-copot nih bawon. Pernah makan bawon panasan? Mana anak kos kalian tahu ya? Seharian nggak makan ibunya, lemas ditemuin, besokannya nggak makan lagi seharian. Saat udah khawatir juga. Hari ketiga ibunya nggak makan, udah mulai lemah. Udah mulai lemah 3 hari nggak makan, 3 hari nggak makan, betul. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Udah hari ketiga ibunya dengan kondisi lemah. Saat datang pelan-pelan membisikkan kepada ibu, tapi dia tetap berbakti. Ibunya mau apa, ibunya apa, tetap berbakti. Dan dia bisikkan kepada ibunya dengan suara yang rendah, wahai ibu, wahai ibuku tersayang, sekalipun engkau mempunyai 100 ruh dan itu keluar satu demi satu, demi Allah aku tidak akan meninggalkan keyakinanku itu, tidak akan kutinggalkan agamaku ini ya wahai ibu. Maka makanlah. Ibunya udah merasa nyerah, makan lagi. Sekalipun demikian, perlakuan terhadap mereka tetap nomor 1. Batasannya untuk urusan yang tidak melanggar pada Allah. Jamaah rahimakumullah. Ini nilai yang diberikan oleh Luqman. Ya. Kemudian apa lagi yang diajarkan? Ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sekalipun engkau tidak melihat Allah dan engkau memang tidak sanggup untuk melihat Allah, tapi yakinlah bahwasanya Allah itu Maha melihat engkau. Jadi merasa diperhatikan, merasa diawasi, itulah ihsan. Apa yang diajarkan? Innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Sesungguhnya kata Luqman, sesungguhnya perbuatan itu sekalipun dia ada dilakukan di dalam batu. Ada orang berbuat di dalam batu? Ada. Tapi di dalam goa kurang lebih gitu ya. Di dalam gunung gitu ya. Yang nggak diketahui orang. Di kegelapan malam, di langit sana ataupun di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan menunjukkannya. Artinya akan memperlihatkan kepada bahwasanya apa di ayat lain disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja melakukan kebaikan sekecil atau sekecil biji dzarrah, dia akan melihat. Ini yang diajarkan. Inilah etika yang diajarkan oleh Luqman. Senantiasalah engkau sadar bahwasanya engkau diperhatikan. Tuh. Ya. Berikutnya apa? Wattabi' sabila man anaba ilaihi. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Nih pentingnya kita memilih pergaulan. Pentingnya kita memilih pergaulan. Memilih komunitas, memilih kelompok. Nih, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Amin. Maka itu perintah. Ini kita pegang akhlak kita. Kalau bahasa umumnya etika terserah dia. Ini etika anak muda. Dia memperhatikan siapa yang menjadi teman baiknya. Dia memperhatikan dia duduk di mana. Dia memperhatikan lingkungannya. Nah, nilai lainnya kemudian diajarkan oleh Luqmanul Hakim adalah tentang kepedulian. Catat tuh. Kepedulian. Apa katanya? Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Anak muda harus bisa ajak yang baik dan juga mencegah kemungkaran. Jangan diam. Ada kemungkaran kita diam. Ya. Ini karena jumlah mereka banyak ya. Jumlah anak-anaknya banyak,
Ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Diarahkan ke belakang juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, kembali kepada pembahasan kita. Perintahkan kepada yang baik, cegah kepada yang munkar. Jangan sampai kita cuek. Generasi muda, akuan ya. Kita punya dunia yang banyak sekarang. Halo? Paham tuh nih? Ngerti nggak? Dunia kita ini sekarang banyak. Dunia yang ada sekarang ini dan dunia yang nggak ada, yaitu yang di dalam handphone ini. Betul ya? Sekaya dulu nggak ada. Si maya-maya itu nggak ada. Dunia maya. Di dalam dunia maya banyak lagi dunia lagi. Ada namanya Instagram, ada namanya Facebook, ada namanya TikTok. Masing-masing punya komunitas sendiri, betul apa betul? Maka kita sekarang nih berada linear. Kita hidup di dunia nyata, kita hidup di dunia maya, dan berapa dunia maya itu kita hidup di sana. Betul? Maka tantangan kita lebih besar. Al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar itu menjadi tanggung jawab kita di dunia nyata dan di dunia maya. Dulu yang kayak gini nggak selebar ini perintahnya. Kenapa? Karena banyak dunia baru yang kita sekarang. Yang komen orangnya nggak tahu di mana, yang komen nggak dengar di mana, bentuknya, fotonya nggak tahu dia atau bukan, tempatnya di mana nggak tahu. Ada tuh komentar tuh. Dunia kita sekarang itu. Betul ya? Maka wa'mur bil ma'ruf, gunakan tuh, lakukan kebaikan itu di dunia manapun. Di dunia nyata kita berbuat dengan fisik kita. Di dunia maya kita berbuat dengan pikiran kita, dengan pandangan kita. Bil ma'ruf. Tapi jangan tinggalkan wanha 'anil munkar. Mencegah kemungkarannya jangan ditinggalkan. Ya, kalau semua orang baik diem, kira-kira yang ngomong siapa? Ya orang jahat sisanya. Orang baiknya pada diem. Yang komen siapa? Orang jahat. Antum tahu satu teori, kebohongan sebesar apapun, kebohongan sebesar apapun, Anda katakan ya, ulang ya, kebohongan sebesar apapun, kalau dia diteriakkan dengan terus menerus dan suara lantang, akhirnya orang percaya juga. Sekalipun kebohongan itu benar-benar bohong, Ustaz, tapi dibilang, oh ini pahlawan, padahal penjahat. Oh ini pahlawan kita, ini pahlawan kita, ini pahlawan kita. Jadi ini pahlawan. Oh jangan-jangan benar kali ya, di pahlawan. Jangan-jangan saya yang salah melihat dia penjahat. Tuh. Kebohongan besar sekalipun, ketika diteriakkan secara terus-menerus dan dengan suara lantang, akhirnya orang percaya. Nah ini dipakai teori marketing ini. Dipakai juga di tim kampanye, tim pemenangan, dia pakai itu biar orang percaya. Betul apa betul? Betul apa betul banget? Nah, kan gitu. Iya nggak? Itu yang terjadi. Jangan sampai kepedulian kita hilang. Kepedulian terhadap apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini anak muda, ya, anak muda, ya. Mudah-mudahan Anda juga masih muda nih ya. Ya. Dunia kita banyak. Ingat ya. Dunia kita banyak. Maka tanggung jawab kita juga berlapis. Anda pernah nonton filmnya itu orangnya satu tapi perannya banyak. Ya. Judul filmnya mungkin antum pernah nonton, The One. Pernah nonton nggak? The One. Yang main Jet Li. Anak pikir dia di dunia lain namanya Jet Pump, Jet Li juga. Ya, Sanyo. Ada orang bilang gitu ya, ini pesawat kita gitu ya. Ini pesawat produksi kita terdiri dari 2 mesin jet. Yang pertama Jet Li, yang kedua Jet Pump. Ya nggak jalan tuh pesawat tuh Jet Pump ditaruh. Masya Allah. Jet lama doang Jet Li, bukan mesin jet ya.
Nah dalam film itu ceritanya, Insya Allah sedikit lagi nih. Jadi manusia ini dia punya teori bahwasanya alam ini adalah multiverse. Ya, jadi di sini ada, di tempat lain ada alam yang sama. Seperti satu galaksi kita ini dengan kehidupan yang sama, begitu deh. Ada bintangnya, mataharinya, planet-planetnya, semua rotasinya begitu ada. Jauh di sana hitungan ratusan ribu tahun cahaya mungkin ada lagi begitu. Orangnya sama, buminya sama kurang lebih itu. Jadi kekuatan yang diciptakan oleh Tuhan katanya dalam teorinya ini dibagi-bagi tuh. Misalnya ada berapa universe tadi? Ada 10. Satu orang wahyu di situ, tenaganya dibagi 10. Gitu. Teorinya begitu. Maka kalau yang satu di sono udah diwafat, tenaga yang jatah 10 itu dibagi ke 9. Maka ini ada orang yang bisa lintas universe tadi, dia bunuhin si Jet Li yang di sono, dia bunuhin Jet Li yang di sono, sehingga dia jadi satu, maka dia jadi kuat. Kenapa? Jatah satu kekuatan itu nggak dibagi lagi 10, tapi jatahnya jadi satu buat dia doang. Ini bicara begini, ternyata kejadian di kita mirip-mirip. Kita tinggal sekarang ini, tapi ada kita di Facebook, ada juga kita di Instagram, ada kita juga di Telegram, ada kita juga di banyak. Betul? Banyak. Ya, multiverse. Ini tantangan antum. Baik yang antum tulis, baik yang antum sampaikan, baik yang antum sebarkan di situ, baik kebaikan itu sampai kemana-mana. Keburukan yang ada di situ cegah. Bagian kita. Maka serangan orang-orang yang menulis yang tidak baik, yang negatif-negatif itu akan banyak juga. Maka dari itu jangan berhenti belajar. Jangan berhenti wattabi' sabila man anaba ilaihi. Jaga lingkungan, ikuti orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, orang yang dekat sama Allah. Kun ma'allah, wa illam takun ma'allah, fa kun ma'an nabi ma'allah. Jadilah engkau bersama Allah. Sekiranya engkau belum bisa ketemu bersama Allah, gitu maksudnya, ya, belum menemukan itu, maka duduklah engkau bersama orang yang sudah dekat sama Allah. Ya, nah itu tadi. Dilanjutin sedikit lagi. Tadi kepedulian, kedisiplinan tentang sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah bagi orang-orang beriman adalah kewajiban yang terwaktu. Bagaimana kita mengatur waktu disiplin? Ya, ada jam. Ini jam saya. 3 juta. 3 juta. Satu lagi temennya, itu berapa? 35.000. 35.000. Waktunya sama nggak waktunya? Waktunya sama? Sama. Yang kita pakai ini alat penunjuk waktu. Bukan kita beli waktu. Ya. Maka perhatikan itu. Waktu yang kita hargai. Dengan sholat kita mendisiplinkan diri untuk disiplin waktu. Kemudian juga tentang hormat. Nah, ini yang terakhir diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Waqfid fi masjidika wa la tus'ir khaddaka lin-nas. Tentang hormat. Hormat, respect. Apa sikap ini? Etika yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nas. Jangan memalingkan wajah dari manusia. Siapapun hormat. Jangan. Satu. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau berjalan di bumi ini dengan congkak dan sombong. Sedikit aja sarafnya ditutup sama Allah, sengklek. Betul nggak? Tuh, ada yang nawarin tuh, kamu mau nggak jadi lurah? Lurah mana? Tuh, lurah semper. Lah, jadi lurah tapi semper. Semper jalan gitu ya.
lurah semper gitu ya. Ada lagi lo sana jadi tawarin tuh jadi camat mana? Camat kebun kosong. Ada siapa di kebun kosong? Camat kebun kosong. Nah, di Jakarta tuh susah juga tuh. Camat rawa buaya. Jauh-jauh dari kampung ke kota. Mainnya di rawa. Oh di sawah di kampung udah, ya, ini di rawa. Wala tamshi fil ardi maraha, hormat kita. Enggak boleh kita menunjukkan congkak sombong kepada manusia. Tadi memalingkan muka dari manusia, jangan. Hormat kita, ini etika. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Waghdud min sautik. Ya. Waqfid apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad, baca. Waqfid fi mashyika, sederhanakan langkahnya. Kalau jalan jangan ngegang. Ntar orang curiga, sekelan. Iya enggak? Pernah sekelan? Pernah? Ya. Cantangannya di ujung, sekelannya di pangkal, ya. Ada ya. Atau yang baru olahraga, tiba-tiba olahraga lagi langsung cepet, langsung dikursin. Besok-besok aduh sekelan. Nah, apa megang jalan. Ya, jalan sederhana aja. Nggak usah tangan begini-giniin, aku dilebar-lebar, sederhana aja. Tapi jangan merasa apa ya, inferior seperti orang penakut. Biasa-biasa saja. Rasulullah SAW ketika berjalan condong ke depan, menarik. Beliau fisiknya tidak tinggi, tidak pendek. Tapi kalau beliau berjalan, teman-teman di belakangnya itu seakan-akan setengah lari ngejar beliau. Padahal beliau jalan biasa. Allahumma shalli sallim pada Sayyidina Muhammad. Ya, kalau beliau berjalan sama orang yang tinggi, badannya besar, apa yang terjadi? Rasulullah nggak kelihatan pendek. Kalau berjalan sama orang yang pendek, Rasulullah nggak kelihatan tinggi nggak? Bisa begitu tubuh beliau. Subhanallah. Ya. Sahabat juga pernah kalau misalnya melihat Rasulullah lagi senang, apa yang dilihat? Wajahnya kayak kal badr, kayak rembulan terang. Subhanallah. Wajah beliau. Satu waktu Siti Aisyah lagi ngejahit, jarumnya patah. Jarumnya jatuh di dalam kamar. Ya Habibi ta'ala. Rasulullah masuk ke dalam, ketemu tuh jarum kelihatan. Sallu ala Muhammad. Ya, yang terakhir adalah waqfid fi mashyika, yang kemudian waghdud min sautika. Etika kita dalam bermasyarakat, dalam bermuamalah ini, jangan berpaling dari pandangan dari orang lain, jangan kemudian jalan dengan congkak, sederhanakan dalam berjalan, waghdud min sautika, serendahkan suara kita. Kalau ngomong orang bentak-bentak kurang lebih gimana? Ya, ini beberapa etika kita. Waghdud min sautik bisa diartikan juga adalah pemilihan kata, kesesuaian kata yang mau kita tulis atau yang kita ucapkan. Ya, dan ini semua jamaah rahimakumullah berangkat dari apa yang kita tanam dalam diri kita yang disebut al-akhlaq, berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Itu poin. Maka jadilah pemuda yang beradab, pemuda yang beretika, pemuda yang berakhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab. Ala minkum, silakan sekiranya ada yang mau di-sharing. Memberikan kesehatan dan memberikan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam etika akhir zaman ini, kalau menurut pandangan Prof. Hipparchus itu dia bilang loss of Adam, yaitu tentang kehancurannya atau peruntuhannya Adam, yaitu apa aja? Kedisiplinan tubuh, akal dan jiwa. Maka tadi Ustaz Abdul Fakih menjelaskan kata Aisyah radhiyallahu anha, katanya beliau seperti Al-Quran Rasulullah seperti akhlak yang hidup ya sekalian. Oke, jadi ada beberapa poin yang penting yang dijadikan catatan. Pertama,
dari Lukman Hakim kepada yang pertama dari akidah nomor 1 itu teman-teman harus digarisbawahi bahwa akidah itu penting banget, itu sangat prioritas. Terus yang kedua tadi arah pada orang tua. Jadi kalau kita berbakti pada orang tua, insya Allah itu akan dimudahkan dalam segala hal. Tidak bisa, jadi bisa yang itu ada asal. Bisa itu tadi penjelasan dari dia, ketika kita beribadah, kita merasa diawasi Allah. Jika kita tidak mampu untuk melihat Allah karena kita ini nggak begitu sulit, kita nggak ada sulit. Kemudian poin berikutnya ikutin orang-orang soleh yang di jalan Allah. Kelima, hormat, tawadu. Kita dalam bersikap tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling saya. Yang terakhir, bermasyarakat dan muamalah, komunikasi kita harus dijaga karena lisan itu lebih tajam daripada pedang. Begitu sih. Sama satu poin lagi yang sangat kesimpulan terbesar menurut saya. Jadi kebohongan kalau dikatakan lantang terus akan dianggap poin bahaya banget. Jadi teman-teman kalau kalian ambil bagian atau ambil sikap biarin bohong terbesar, nantinya akan berdampak juga ke teman-teman, ke keluarga, ke anak. Jadi kalau kita nggak bergerak, ya artinya kita sendiri dengan mereka. Ya, kita membuka 2 sesi pertanyaan dari Guru Brothers dan Guru Ladies. Apa ada yang ingin bertanya tentang tema kajian kita hari ini? Ya, dari Guru Brothers ada yang mau nanya? Atau dari Guru Ladies ada yang mau nanya tentang tema kita hari ini? Harus Paham bang. Udah paham ya, udah paling paham banget. Pertanyaan ini juga buat teman-teman yang lain. Mungkin yang lain selalu nanya, tapi akan ada satu orang jadi terbuka gitu. Oke, silakan. Caranya nanti hadiah dari saya. Dari itu Ke orang tua disebut berbakti. Bakti. Karena itu bentuk syukur kita bahwasanya orang tua kita adalah wasilah dari hadirnya kita di dunia. Itu sebuah takdir yang sudah mubram, yang sudah nggak bisa dipilih lagi. Maka satu tugas kita adalah bagaimana menjadi amal baik mereka. Ya, anak baru lahir dapat hak, orang tua udah ngelakuin itu. Contoh pertama dikasih nama dengan nama yang baik, ya kan? Nama baik semua kan di sini. Kemudian diberi apa namanya pendidikan, ya, luar nafkah dan sebagainya. Itu bakti. Tapi ke tetangga, ke apa, itu sifat baik, hormat, lain-lainnya membantu, bukan bakti. Ke tetangga bukan berbakti. Nah ini, ya, hormat kepada orang tua di atas itu, ya. Karena kalau ada orang tua mukul anaknya boleh nggak? Boleh. Orang tua bunuh anaknya apa hukumnya? Nggak ada, karena dihukum gila. Jadi orang tua sampai ngebunuh anak itu gila, udah nggak bakal nyambung kalau dia waras, gitu ya, nggak ada hukum, gitu. Makanya dibilang oh sakit jiwa. Itulah anak kepada orang tua, batasannya sampai apa? Apapun asalkan bukan hal yang bertentangan dengan apa yang Allah tuliskan. Contohnya tadi untuk kembali syirik, untuk ya kembali meninggalkan keluar dari Islam dan seterusnya. Satu, sekalipun demikian
sahibuhuma fid dunya ma'rufa, temani mereka di dunia ini dengan baik. Ya. Ya kan? Tetangga beda urusannya. Tetangga kita harus jaga, jangan sampai tetangga itu merasa tersakiti. Nah, itu harus jaga. La yu'minu ahadukum man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Belum sempurna keimanan seorang di antara kalian siapa yang tetangganya nggak aman dengan tindakan dia. Kita punya tetangga, ya, kita ganggu sama suara apa? Tiap hari bor, tiap hari ngelas, gerinda, tiap hari motor nyalain, pikirin tuh. Kira-kira tuh tetangga keganggu sama kita nggak? Nyalain manasin kendaraan sampai asapnya masuk ke kamar-kamar dia, sampai batuk-batuk, kita nggak sadar. Punya piaraan kita ganggu tetangga kita, waduh. Air dari rumah kita ganggu tetangga kita, aduh, jangan. Belum dikatakan beriman kayak gini nih, nggak sempurna iman kita. Yang tetangga kita nggak aman dengan perilaku kita. Tetangga cukup begitu, tapi nggak ada kewajiban berbakti sama tetangga. Nah, beda batasannya, kan itu Pak ya. Ya, sama orang secara umumnya hormat secara umum kepada tamu, nah ya, ikram, menghargai, ya, sama orang secara umum hormat tadi, jangan sombong, jangan malingin muka, jangan menjatuhkan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, rasanya begitu Iqbal ya. Jadi kalau bicara etika, Islam datang membawa konsep pemahaman baku yang itu sifatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu paketan pemahaman yang telah digariskan oleh Sang Pencipta kita juga, dan itu pasti terbaik. Ya, mencari gunung gini loh. Ya, itu inilah kita. Kemudian menyesuaikan mana gitu ya. Itu kemudian diterapkan kalau adab kita tadi. Untuk beradab tadi kita bedakan di negara, di daerah atau apa. Tadi kita contohkan pegang kepala. Iya. Orang Betawi mungkin beda lagi, orang Sunda beda lagi, orang Ambon beda lagi, orang Padang beda lagi. Ngomong aja. Beda kalau ngomong orang tua harus begini, duduk ada orang tua harus begini. Ada nggak begitu? Bisa jadi itu diimplementasinya dalam adab kita. Ya. Kurang lebih itu Iqbal. Terima kasih. Oke, ada lagi terakhir sebelum kita tutup. Oke. Cuma datangnya malam, makanya nanya belakangan. Saya ada yuk ya. Ini waktu ini banyak. Etika kita kepada orang tua, akhlak lah katakan dari etika ya. Akhlak kita kepada orang tua yang udah nggak ada. Jadilah pewaris yang senantiasa mendoakan itu. Karena di antara amalan yang mengalir setelah orang dikubur, setelah orang dimakamkan dan amalan tetap mengalir, itu dalam hadis yang sederhana kita tahu 3 ya. Waladun sholih, ilmu yuntafa'u bihi, atau sadaqatin jariyah. Ketiga, anak soleh yang mendoakan dia. Ya, waladun sholihin yad'u lahu. Di hadis ada hadis lain yang panjang, ada 7 amalan yang mengalir terus sementara dia udah dikubur. Satu di antaranya adalah waladun sholihun yastaghfiru lahu ba'da mautih. Anak soleh yang senantiasa mendoakan, memohonkan pengampunan untuk dia setelah dia wafat. Ya, amalan apa lagi yang bisa dilakuin sama anak untuk orang tua yang sudah wafat? Menjalin silaturahim terhadap teman-teman orang tua itu. Itu. Yang kedua, bersedekah atas nama orang tua kita. Tadi udah ya, istighfar ya, memohonkan ampun itu juga. Kemudian apa lagi? menunaikan hajatnya.
atau nadarnya. Yang berikutnya lagi menunaikan janji-janjinya itu atau hutang-hutang. Gitu. Iya, ingat-ingat tuh. Ya. Apalagi tambahan ini, kalau ada orang tua kita punya kebiasaan baik, lanjutin. Apa? Tiap bulan saya pernah lihat orang tua saya waktu dulu masih hidup ngapain? Itu ngumpulin, ngiket-ngiketin apa namanya? Ngebungkus-bungkusin beras sekian liter buat dibagi-bagiin sama orang ini, orang ini. Nah, itu jadi kebiasaan baik yang kita perlu warisin. Ya, nyantunin anak yatim siapa? Banyak pun. Tapi secara garis besar, ya, mendoakan mereka, sedekah atas nama mereka, ya, menunaikan hajat ataupun hutang mereka. Gitu. Itu Pak Yu. Bismillah, mudah-mudahan ya. Karena udah habis waktu pertanyaannya juga, tapi kalau teman-teman yang belum punya kesempatan bisa kalau malu gitu kan, karena mungkin kita umum tanya pertanyaan apapun, insya Allah bisa kita diskusikan gitu, dan sering-sering aja datang biar kita lebih enak. Oke, dan mudah akan malu dia mungkin bisa doa berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, kita tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita menjadi orang yang berakhlak baik, beretitude, beretika baik, berakhlak mulia, dan tunjukkan kepada anak-anak kita semoga mereka pun menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Kita doa menjadi pribadi yang mendoakan orang-orang tua kita yang telah mendahulukan kita, atau kita menjadi penerus kebaikan-kebaikan mereka. Berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan, berada dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, bersabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, dan menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang saling menghormati, pribadi yang berbakti, dan pribadi yang berakhlakul karimah kepada manusia, dan berakidah salimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulliyah min salihin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdulillah syukur min baghil jalali wajhika min ma'azim sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. ربنا لنا ولوالدينا وارحمهم احسن مما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع اولادنا وذرياتنا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الهي انت مرزق لنا ورضاك وحكمنا، اعطنا محبتك ومعرفتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدنيا والدنيا والاخره. يا الله يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدني علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-afu minkum, yang baik dari Allah, yang salah karena anak sebagai manusia biasa. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Jadi kita ini lagi produksi merchandise, dan insya Allah sebentar lagi akan rilis. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan ya, itu terbatas ya misalnya. Jadi pantau terus saja media sosial kita di Instagram, TikTok, YouTube, apa? Bisa dipantengin aja di C
staff dan staff atau guru bayi dulu. Nah itu bisa dilihat di sini progresnya. Insya Allah dalam waktu bulan akan bisa diorder. Nanti jadi kita ada item yang akan sering diisi yang terdekat itu baju, keychain, sama tote. Oke, jadi sementara juga itu kita cek kompak dulu, rame kan? Kalau rame akan produksi yang lain, insya Allah. Oke. Alangkah baiknya sebelum menutup kajian kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.